Nah, dia habis meninggal, kenapa Allah ganti bentuknya kayak job gitu, terus langsung dapat iklan, terus shooting gitu, shooting berbel gitu. Iya, mungkin Allah ngasih hiburan nih, gue kasih hiburan lo gitu kali anak, tapi anak lo gue ambil kali kayak gitu ya. Pernah gak sih merasa semuanya baik-baik aja, sampai tiba-tiba semuanya berubah? Rumah yang dulu nyaman, pekerjaan yang dulu membanggakan, atau uang yang dulu cukup. Semuanya hilang. Dan saat itu terjadi, kita gak cuma kehilangan materi, tapi juga kehilangan arah. Namanya Titin Sueb, umurnya 57 tahun. Nya sih sebenarnya udah dari umur 9 tahun seneng di entertain gitu. Nyanyi. Karena kalau ada yang ngawinan nih ada panggung. Nya kayak gemes pengen nyanyi gitu. Dari 9 tahun tuh udah begitu nyanyi. Pertama sih pengen nyanyi di tetangga tuh dinyanyiin dulu. Emang lo bisa? Tambah nafsu saya kalau digituin. Langsung naik aja ke panggung. Bener tapi bisa. Padahal belum pernah latihan umur 9 tahun. Ini lagu dulu tuh zaman lagu Cica tuh ya lagu Bubu. Bisa masukin. Dia juga bingung. Kok gue bisa ini gitu. Lenong-lenong Betawi saya masuk juga sih. Lenong Betawi itu di Jakarta Utara kemarin. Belum lama ini. Terus dari Lenong langsung saya ke pendidikan sekolah acting gitu dia supaya saya jadi nggak terlalu malu-maluin. Nonton Benyamin nggak bisa apa-apa gitu. Yang saya pikirin kayak gitu aja. Jadi saya pengen lebih maju gitu. Ya ada rasa kebanggaan juga karena beliau kan legend ya. Terus Nyak juga jadi tambah semangat untuk berlatih. Misalkan Nyak mau terjun di kesenian, gimana supaya nggak malu-maluin incing gue kan legend. Gitu kan ada rasa tanggung jawab juga. Gue harus bisa gitu. Jadi kayak gitu deh. Rasa bangga sih ada lah. Itu walaupun orangnya udah nggak ada, kita masih kecepretan juga tuh. Iya, keiniannya. Kadang-kadang nih ponakan Benyamin nih gini-gini gitu orang kan. Iya, karena itunya dia tuh aura positifnya gitu masih. Terakhir sih dia ini jangan ninggalin sholat. Dia paling marah sama almarhum bapak saya gitu. Sholat jangan ditinggalin sama jujur. Kemana aja orang jadi percaya gitu. Almarhum bapak Benyamin, dia tuh kayak kembar mirip. Dulu pernah suatu waktu bapak bawa mobil dia, Benyamin di belakang, rambut sama-sama gondrongan. Bapak saya yang ditarik Benyamin. Bapak cerita gitu. Waktu itu dia sering ngantar-ngantar kan kalau show kemana-mana dia yang bawa mobil Benyamin. Bapak tuh cerita. Saya tahu dari ceritanya. Kadang-kadang bapak juga itu apa? Jadi nangis. Ingat bapak itu apa? Dia juga ngarangin lagu buat Benyamin. Ngarangin lagunya ada banyak bapak. Saya ingat kasih. Kalau ngarang tuh sampai malam begadang-begadang bapak. Lagu-lagu Benyamin ada yang lagu bapak ada yang dipakai sama Benyamin kayak lagu
Oh, cuman bapak tuh lagu-lagunya agak-agak melo sih. Iramanya tuh agak lembut gitu orang. Kalau bapak, kalau Miamin kan energik gitu ya, lincah. Emaknya milih salah satu, saya jawab cepat. Rujak atau gado-gado? Gado-gado. Pedas atau hambar? Des. Gunung atau pantai? Pantai. Kota tua atau taman mini? Kampung ini. Taman mini. Oh, taman mini. Museum atau perpustakaan? Perpustakaan. Kebaya atau gaun? Kebaya sih. Karir atau keluarga? Berat nih. Nya sih kayak lebih berat ke ini sih ya. Karena Nya udah sendiri, saya karir aja deh. Juga kan udah nikah yang satu, yang anaknya yang autis itu udah meninggal tahun 2018, meninggal kan. Karena dokternya bilang ibu nggak boleh ngapa-ngapain, khusus lihat dia didik dia nih bu, gitu. Jadi saya kerja aja kan dulu sampai berhenti buat ini anak. Ya kayaknya sih merasa belum puas gitu merawat. Umur 20 tahun dia meninggal. 20 tahun. Dari kecil tuh autisnya ya dia yang ini, yang bergerak terus, nggak berhenti. Jadi benar-benar harus diperhatiin, bahaya. Sampai dulu rumah hampir mau kebakaran. Karena ketiduran kan malam dia juga nggak tidur. Begadang kan kuat matanya tuh, bingung. Udah begadang kita nggak kuat, ketiduran sebentar. Main gretan gitu, padahal udah diumpetin dari mana tahu dia dapet gretan, hampir kebakaran gitu. Sebenarnya pengen ini karirnya tuh pengen jadi kembangin gitu, ya anak, ya demi anak ya, jadinya harus lepas gitu. Ya waktu sekarang kan walaupun apa ya umur udah segini kan, pernah kan sama guru gitu ya di sekolah kayak itu apa, sekolah akting, nggak ada umur yang batasan umur kalau orang ini sih entertain gitu. Jangan ini harus semangat, nah semangat lagi. Bertahan ya, karena ini apa yang nunjukin, ini kan pernah juga dipandang sebelah mata, apa yang nunjukin kalau nggak bisa walaupun nggak bisa gitu. Ininya bertahan, terus kuat, terus sehat. Enaknya rasakan gitu ya, punya ikhlasin dulu untuk ini, Tuhan udah tahu ya, punya ikhlasin ini kan anak, ibaratnya kalau anak tuh pala buat kaki buat pala, kita harus seperti nomor satu kalau anak, kalau orang tua gitu. Ya kadang hidup kan perlu disiasatin, harus gimana kan ya. Jadi dijalanin aja. Karena kenapa ya? Oh, saya dikasih kayak begini. Kamu lebih tahu apa yang terbaik buat saya. Ya udah, saya terima. Gitu. Tadinya sih agak ini juga, gimana gitu. Oh, gitu. Cuman kembali lagi kita.
karena kan dia yang mau tahu apa yang terbaik buat umatnya gitu aja. Tapi saya kalau nggak itu udah terus aja kayak gini, penyesalan terus. Memiliki berarti memberi kebebasan dan memberi ruang untuk diri yang untuk yang dimiliki. Karena kalau nggak dikasih kebebasan, bukan berarti kita memiliki, karena jadi itu memberi ruang untuk kemerdekaan yang memiliki. Seperti contohnya aja kalau misalkan kita memiliki seseorang, pasangannya harus diberi kebebasan dia itu berekspresi. Jangan memiliki benar-benar kayak memiliki gitu. Dalam artian memiliki itu mengerti apa yang dia mau gitu kan, itu termasuk memiliki itu apa yang diingini, kita paham. Nah, dia harus meninggal. Kenapa Allah ganti bentuknya kayak job gitu, terus langsung dapat iklan, terus shooting gitu, shooting berbel gitu. Iya, mungkin Allah ngasih hiburan nih, gue kasih hiburan lo gitu kali anak, tapi anak lo gue ambil. Kali kayak gitu ya. Nah, 7. Kalau lebih nggak apa-apa itu. Tetap melangkah dan tetap harus punya prinsip dan tujuan yang baik. Juga harus hormat sama orang tua dan ingat Tuhan kalau kita mau maju. Orang tua, Tuhan, sama prinsip yang bagus. Kehilangan materi bisa mengubah hidup, tapi nggak bisa mengubah siapa diri kita. Mungkin kita pernah jatuh, kehilangan segalanya. Tapi kita selalu punya satu hal yang nggak bisa diambil siapapun. Harapan.